Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga di dalam memuliakan ahli Quran. Kita telah sampai kepada hadis wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikrama dzisyaibatil muslim, yaitu memuliakan seorang muslim yang beruban. Maksudnya adalah orang tua muslim. Sesungguhnya di antara mengagungkan Allah SWT adalah memuliakan orang tua muslim. Wa hamilil Quran, dan memuliakan hamilil Quran, pengemban Al-Quran, ghairil ghali, yang tidak berlebih-lebihan, fihi, di dalam Al-Quran. Karena berlebih-lebihan di dalam Al-Quran, di dalam masalah tajwidnya, di dalam masalah makharijul hurufnya, huruf-hurufnya ini difasih-fasihkan, sehingga yang difokuskan itu hanya masalah bacaannya saja, maka yang demikian itu kurang baik. Karena maksud tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah supaya makna-maknanya dipahami dan diamalkan isinya. Sehingga kalau fokusnya seorang itu hanya pada masalah makharijul hurufnya saja, maka yang demikian itu berlebih-lebihan dalam masalah itu kurang baik. Jadi di antara mengagungkan Allah SWT yang pertama adalah ikramati syaibatil muslim, yaitu memuliakan orang tua yang muslim. Kemudian yang kedua adalah memuliakan hamilul Quran, pengemban Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan, fihi, di dalam Al-Quran, wal jafi anhu, dan pengemban Al-Quran yang tidak jauh dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wa ikramati sultan, dan memuliakan penguasa atau pemimpin al-muqsid, yang adil. Jadi kata Nabi, di antara mengagungkan Allah SWT yang pertama adalah memuliakan orang tua muslim. Kemudian yang kedua memuliakan pengemban Al-Quran yang dia enggak jauh dan tidak berlebih-lebihan terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga memuliakan penguasa atau pemimpin yang adil. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud. Wa huwa, dan adapun hadis tersebut itu adalah haditsun hasanun, hadis yang hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya, qalat, beliau berkata, amarona, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah memerintahkan kepada kami an-nunzilan nas, supaya kami menempatkan manusia atau supaya kami memposisikan manusia manazilahum, pada posisi-posisi mereka. Yang orang alim kita posisikan sebagai orang alim, ulama kita posisikan sebagai ulama, yang orang awam kita posisikan sebagai orang awam, dan seterusnya. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, beliau meriwayatkannya tadi fi sunanihi, di dalam sunan beliau, Sunan Abi Dawud.
Wal Bazzar, dan telah meriwayatkan hadis ini juga Al-Bazzar, Imam Bazzar. Beliau meriwayatkan hadis ini fi musnadihi, di dalam musnad beliau, yaitu Musnad Bazzar. Qala al-Hakim, telah berkata Imam Hakim Abu Abdillah fi ulumil Qur'an, fi ulumil hadis, di dalam kitab ulumil hadis, beliau mengatakan huwa, hadis ini adalah haditsun sahihun, hadis yang sahih. Kemudian wa an Jabir bin Abdillah, dan daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini, adalah Nabi, beliau mengumpulkan antara dua orang laki-laki, min qatla Uhudin, dari orang yang terbunuh pada perang Uhud. Tsumma yaqul, kemudian Nabi SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa dari keduanya yang paling banyak menghafal Al-Qur'an? Fa idza usyira ila ahadihima, maka ketika diisyaratkan kepada salah satu daripada keduanya, maka qaddamahu, beliau Nabi mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya tadi, fil lahdi, di dalam liang lahat. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan diunggulkannya orang yang banyak hafal Qur'annya daripada yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annallahu azza wa jalla qala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, man adzali waliyan, siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumandangkan kepadanya bil harbi, dengan perang. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dan termasuk wali-wali Allah yang Allah menyatakan perang kepada orang yang menyakiti walinya, termasuk wali-wali Allah adalah para ulama dan para hafiz-hafiz Al-Quran. Wa sabata, dan telah tetap fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, telah tetap anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, man shallas subha, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu bisyai' min dhimmatihi, maka jangan sampai Allah menuntut kalian bisyai'in, dengan sesuatu, min dhimmatihi, dari tanggungan Allah. Jadi orang yang sholat subuh, maka dia adalah orang yang berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan sekali-kali kalian dituntut oleh Allah SWT dengan sesuatu dari jaminan Allah. Jangan ganggu orang yang sholat subuh. Wa anil imamainil jalilaini, dan dari dua imam yang agung, yaitu Abi Hanifah wa Syafi'i, yaitu Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Qala, mereka berdua berkata, illam yakunil ulama'u awliya Allah, falaysa lillahi waliyun. Illam yakunil ulama'u awliya Allah, jika para ulama itu bukan wali-wali Allah, falaysa lillahi waliyun, maka Allah enggak punya wali.
Artinya wali-wali Allah itu ya para ulama. Qala telah berkata al-imam, seorang imam, al-hafidh, seorang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ratusan ribu hadis. Beliau adalah Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Jadi gelar hafidh ini adalah gelar bagi orang yang hafal ratusan ribu hadis. Kata beliau, i'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi. Waffaqanallahu, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kami, wa iyyaka, dan kepada kamu, limardatihi, untuk senantiasa menggapai keridhaan Allah. Wa ja'alana, dan semoga Allah menjadikan kami, mimman, termasuk daripada orang, yakhsyahu, yang takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan takwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah anna luhumal ulama, bahwasannya daging-dagingnya para ulama itu masmumatun, itu beracun. Sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Wa adatullahi ta'ala, dan kebiasaan Allah, fi hadki astari muntakisihim ma'lumatun, dan kebiasaan Allah di dalam merobek satir orang yang merendahkan mereka itu maklumatun, sudah diketahui, sudah masyhur yang demikian itu. Wa anna man atlaqa lisanahu, dan bahwasannya orang yang melepaskan lesannya, fil ulama, pada para ulama, bithalbi, dengan mencaci maki, maka ibtalahullah, Allah akan mengujinya, qabla mautihi, sebelum matinya dia, bimautil qalbi, Allah uji dengan matinya hati. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ayyusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wal yahdhar, hendaknya takut, alladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya Allah. Antusibahum fitnatun, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau azab yang keras akan menimpa mereka. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.